Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya yaitu Nur Wahda dengan NIM 2204526. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum oseanografi terkait pola pergerakan air panas dan juga air dingin. Jangan lupa simak videonya di bawah ini. There's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside. We feel so low. The fire burns the sky. This life will keep us young, yeah. Keep us young. And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide. And we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Nah, jadi perbedaannya kita bisa lihat antara air panas dan juga air dingin. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan pola gerakan air panas dan juga air dingin dalam gelas tersebut? Berdasarkan praktikum yang telah kami laksanakan, bahwasanya tisu yang di dalam air panas lebih cepat bergerak dibandingkan tisu yang berada di dalam air dingin. Nah, sehingga hal tersebut, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Itu karena perbedaan densitas yang kecil secara horizontal. Misalnya, akibat perbedaan pemanasan di permukaan dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat, sehingga densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Oleh karena itu, penentuan densitas merupakan hal yang sangat penting dalam oseanografi. Sedangkan air dingin selalu lebih padat daripada air hangat. Perubahan kepadatan berjumlah sekitar 4/10 dari 1% antara mendekati titik beku dan 30 derajat Celcius atau 86 derajat Fahrenheit. Meski kecil, perbedaan itu memungkinkan air hangat mengapung di atas air dingin, sebuah fenomena yang terjadi setiap hari di lautan dunia. Alasan air hangat kurang padat dibandingkan air dingin adalah karena panas. Air panas lebih berat daripada air dingin. Hal ini sesuai dengan persamaan massa energi oleh Einstein yang kita kenal dengan E sama dengan mc². E adalah energi, m adalah massa, C2 adalah kecepatan cahaya. Nah, sehingga air panas yang memiliki energi yang lebih tinggi untuk mencapai keseimbangan, maka massa air tersebut menurut persamaan Einstein juga akan menjadi lebih tinggi. Nah, ketika panas diperkenalkan ke air dari sumber seperti matahari, molekulnya akan tereksitasi atau keadaan apapun dengan energi yang lebih besar. Nah, mereka mulai bergerak lebih cepat, jadi ketika mereka saling bertemu satu sama lain, maka terpental lebih jauh. Nah, sehingga peningkatan ruang antara molekul yang bergerak cepat menurunkan kerapatan, sehingga air dingin memiliki kerapatan yang lebih besar daripada air panas. Kenapa? Karena molekul airnya lebih lamban, getaran dan gerakannya lebih lambat dan juga kurang cepat. Nah, sehingga molekulnya itu lebih sedikit memantul dan berdesak-desakan. Oleh karena itu, mengenai arus laut, massa air hangat naik di atas air dingin di lautan dunia. Mengingat arus,
kita berada di air tropis yang hangat dialirkan ke kutub dalam gerakan seperti ban berjalan. Dengan air dingin di bawahnya, pembagian suhu itu disebut dengan termoklim. Contohnya adalah arus teluk. Contoh dari fenomena ini dan siklus membawa air tropis yang hangat ke atas juga mempengaruhi iklim di wilayah geografis yang luas. Nah, seperti London misalnya tidak sedingin Calgary meskipun garis lintangnya sama karena diuntungkan oleh Gulf Stream, arus dari Gulf Stream tersebut. Nah, sehingga air laut tidak selalu bergerak dengan damai karena saat air panas dan dingin bertemu hasilnya adalah badai ataupun bahkan angin topan.